arti namanya apa? Kalau dalam bahasa Arab artinya Muhammad terpuji, Muhammad yang dipuji, Muhammad yang memuji, Hamadu yuhamidu tahmidan, itu adalah pujian. Apa lagi? Pujian, arti kata Muhammad itu pujian. Terpuji. Dan asal katanya. Oh, Muhammad yang terpuji. Oke, aku tanya, kalau arti nama Nuh apa? Sekarang gini, apa pentingnya mempelajari arti-arti nama, Bu? Penting, aku tanya, kan kamu ada 5 nabi ulul asmi. Kamu tahu nggak 5 nabi ulul asmi? Tahu lah. Tahu lah. Nabi Nuh, pemuka ulul asmi pertama, ya kan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, sama Nabi Ibrahim. Oke, sekarang aku tanya, Musa adalah nama yang disebutkan paling banyak di dalam Quranmu, sekitar 138 kali, dan kedua adalah Isa Al-Masih. Kemudian ada 2 orang di dalam Quranmu yang Allah mengutus malaikat Jibril dengan perjalanan 50.000 tahun dari langit ke-7 ke langit pertama hanya untuk menyampaikan kepada Zakaria, anak itu nanti kau beri nama Yahya ya. Terus dia mengutus juga si Jibril dengan perjalanan 50.000 tahun dari langit ke-7 ke langit pertama untuk memberitahukan kepada Maryam, anak yang kau lahirkan nanti namanya Isa Al-Masih ya. Boleh namanya Ahmad nggak? Nggak boleh. Bejo? Nggak boleh. Selamat? Nggak boleh. Abdullah? Nggak boleh. Namanya spesifik ya, Isa dan Yahya. Pertanyaan saya, apa arti nama Yahya dan Isa Ini ya, pertama. Ini saya menjawab ya, Pertama. Karena begini. Perintah. Iya, sebentar. Saya kasih tahu kamu. Sebentar, sebelum kamu jawab, saya tahu kalian nggak tahu jawabannya, ya. Karena pertama begini, nama Muhammad itu cuma 3 kali disebutkan di dalam Quranmu. Nama yang keempat merupakan sisipan, tidak ada di manuskrip aslinya. Dan nama Musa merupakan nama nabi yang paling banyak disebut di dalam Quranmu. Kemudian Ibrahim itu mempunyai arti spesifik. Kemudian saya kasih tahu kamu, ya, surah 6 ayat 85 itu ada 4 nama disebutkan di situ. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Keempatnya adalah orang-orang yang saleh. Kemudian pada waktu nabimu lahir atau Aminah mengandung, tidak ada malaikat Jibril diutus Allah untuk datang kepada Aminah mengatakan anak yang akan kulahirkan nanti kasih nama Muhammad ya. Tetapi secara spesifik Allah mau mengutus Jibril kepada Zakaria untuk memberi nama anaknya nggak boleh Abdul, Selamat ataupun Bejo ataupun Joko, melainkan Yahya. Dan yang satu harus bernama Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, apa arti Yahya dan Isa Al-Masih? Ya, gimana? Ya. Gini. Dari tadi Ibu mempermasalahkan apa? Nama. Ya kan? Kalau Ibu bertanya, kenapa Aminah tidak diberikan? Karena gini, Bu. Nabi Muhammad dijadikan Rasul itu umur 40 tahun, Bu. Tahu nggak, Ibu? Halo? Suaranya kecil sekali, aku nggak bisa dengar. Teman-teman bisa dengar? Ya, oke. Diulang. Udah gede belum? Halo? Kurang besar, coba kamu deket. Ini saya punya HP lain yang buka live, Bu. Suara saya sama besar dengan Ibu. Ya? Oh, itu sangat jauh, sangat kecil, nggak tahu. Mikana bisa dengar jelas nggak? Suara saya sama besar. Nggak jelas. Suara saya tuh, Bu. Suara saya di live lain tuh sama besar, Bu. Iya. Dengar tapi kecil, Pak Bakiat, memang kita dengar tapi kecil gitu. Iya, ya udah, tapi jelas dong. Jelas nggak? Jelas. Ini saya depan mic loh. Halo? Ini jelas sekali loh. HP lain saya lagi buka live ini. Halo? Jelas sih yang Ya. Silakan dilanjut. Ya, saya lanjut ya. Udah jelas ya nanti ya. Ibu sambil bantu istri nyuci jadi agak ribet juga ya. Silakan. Oke. Iya. It's okay.
Ya, jadi kalau misalkan dikatakan kenapa ibunya Nabi Muhammad, saya tidak mengatakan namanya Aminah ya. Ya, saya tidak memastikan dan segala macam. Namun kenapa yang dibenarkan nama Nabi Muhammad tidak diberikan langsung kepada ibunya? Ibu Nabi Muhammad dan ayahnya adalah seorang kafir. Ini bukan celaan ya, kafir bukan celaan ya. Ini hanya istilah. Kafir yang berarti tidak menyembah Allah semata seperti itu, ya. Ya. Gitu. Itu mungkin. Kedua, Nabi Muhammad itu Bukan sebagai tidak Rasul. menjawab. Pertanyaan saya begini loh. Apa? Pertanyaan saya, kenapa Allahmu mengutus malaikat Jibril perjalanan dari langit ketujuh ke langit pertama itu memakan waktu 50.000 tahun hitungan manusia? Hanya untuk memberitahu kepada Zakaria, kamu akan melahirkan seorang anak bernama Yahya. Ya, itu terserah Dan Tuhan kepada kamu. Maryam, kamu akan melahirkan Saya seorang tidak perlu anak, tahu harus kamu alasannya. nama Isa. Apa sih pentingnya? Kenapa? Apa? Iya, itu kehendak Allah Azza wa Jal kan. Saya tidak perlu tahu apa alasannya, kenapa yang ini dikasih tahu, kenapa yang ini tidak. Loh, kamu harus tahu dong. Itu penting. Karena di dalam Alkitab kami, tidak satu pun nama manusia, nama tempat, nama orang, angka yang tidak mempunyai arti. Penting apa ya? Emang kalau artinya lain, kenapa? Jadi salah apa yang dibawa? Oke, saya tanya sama kamu, kenapa Allahmu mengutus malaikat Jibril 50.000 tahun dari langit ketujuh ke langit pertama hanya untuk memberitahu Maryam supaya nanti dia mengandung dan melahirkan seorang anak namanya Isa Al-Masih? Iya, gini Bu ya. Saya, kalau misalnya Ibu tahu, ya saya nggak tahu. Allahu bin Salab dan nggak ada yang tahu kecuali Tuhan saya. Gitu. Ibu nanya ulama Syekh. Tuhanmu juga nggak tahu, karena nama Yahya itu dia adalah orang Israel, bukan orang Arab. Ibu tahu. Tuhan Nama saya Yahya tahu. itu bernama asli, saya kasih tahu kamu ya. Nama asli Yahya Pembaptis itu adalah Yohanan, yang artinya Yahweh is gracious to me. Jadi Allah yang disembah Nabi Zakaria itu bukan Allah, tapi Yahweh. Dan saya kasih tahu kamu ya, keempat nama yang disebutkan di dalam surah 6 ayat 85 itu Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, itu keempat-empatnya nama Ibrani. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me, dari kata zakar, zikir. Zakar itu artinya mengingat. Zikir, mengingat. Ya. Zakaria aja Zakaria pakai za, itu artinya Bu. Yahweh Zakaria aja pakai zai. remembers me Zikr, atau zikr Yahweh pakai zal. mengingatku. Keempat nama itu adalah nama teofonik. Mereka bukan orang Arab, melainkan orang Israel. Zakaria itu adalah imam besar dari suku Lewi. Kemudian Yahya itu anaknya. Nama aslinya adalah Yohanan Pembaptis. Bu, gini Bu. Nama aslinya adalah Yahya Iya. Pembaptis. Yohanan itu artinya Yahweh is gracious to me. Ya, Jadi Allahmu mengutus malaikat Gabriel, tidak memberikan nama teoforik Allah. Saya kasih tahu kamu, keempat nama di surah 6 ayat 85 merupakan nama teoforik. Artinya bearing God's name, memasukkan nama Allah di dalamnya. Ya, seperti Abdul Manaf, Abdul Usa, Abdul Alat, Abdullah, itu nama teoforik. Memasukkan nama Dewa Allah, Dewa Alat, Dewa Uzza, Dewa Manaf, yaitu berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Iya, Nama Ramses itu memasukkan nama Dewara di dalamnya, artinya anaknya Dewara. Nama Sadrak, Mesak, dan Abednego, Jonathan, Yehosua. Nama asli Yesus adalah Yehosua, yang artinya Yahweh adalah juru selamatku, Yahweh keselamatanku. Dan yang terakhir adalah Elias atau Elia, yang artinya Yahweh adalah El atau Yahweh adalah Allahku. Jadi dari surat 6 ayat 85, para nabi tidak mengenal ada Tuhan bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka sembah adalah Yahweh. Loh, Ibu tuh dari mana? Itu kan Al-Quran, di situ aja disebutkan mereka orang solih. Orang solih berarti menyembah Allah. Dalam Al-Quran ya, saya tidak menyebutkan dalam kitab lain ya. Enggak ada. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas itu bukanlah hidup pada zaman Quran. Mereka orang Israel. Memang bukan. Tapi mereka adalah orang-orang solih. Gitu. Bukan, maksud saya, kalau yang mereka sembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah menyuruh Gabriel menamakannya Yehosua? Kenapa tidak mengandung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nama Yahweh? Bu, ya kalau masalah nama ini dikasih apa enggak, yang ini dikasih itu semuanya Allah yang tahu, Bu. Saya nggak tahu. Ibu nanya siapapun juga nggak ada yang tahu, cuma Allah. Yasin artinya apa? Nama saya Yasin, Bu. Saya aja nggak tahu nama saya Yasin artinya apaan. Pertanyaan kamu tidak tahu, itu pelajaran sekolah minggu di kami.
arti nama Yahya, arti nama Yokanan, arti nama Abraham, arti nama Nuh itu pelajaran anak sekolah minggu. Kalau kamu nggak tahu ya berarti kamu sama anak sekolah minggu kami sama pengetahuan. Begini Pak bagian maksud Ibu Sofi begini. Allah suruh malaikat sampai menempuh jarak 50.000 tahun capek-capek kasih nama itu hanya iseng doang gitu ya. Nggak ada artinya sama sekali, hanya nggak iseng juga, cuma saya nggak tahu maksudnya apa yang ditujukan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya Allah yang tahu. Gini deh sekarang, ya kan? Kenapa Allah nyiptain manusia? Kenapa Allah nyiptain bumi? Ayo, Bapak tahu memang kenapa? Kenapa dia nggak nyiptain aja, orang malaikat juga udah pada nurut? Toh iblis tidak masuk neraka sebelum dia menentang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sebelumnya dia juga di surga, Pak. Kenapa kalau cuman biar ada yang disembah, ada yang menyembah dia, malaikat dan iblis sudah menyembah dia? Ngapain harus bikin jin manusia? Bapak tahu nggak? Kita nggak perlu tahu, Pak, apa alasan kita diciptakan. Kita hanya melaksanakan. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Sofi tadi nanya saya, kenapa Muhammad nggak dikasih wahyu jauh-jauh ke ibunya? Ya saya nggak tahu kenapa, karena memang bukan itu urusannya. Urusannya Nabi Muhammad ya, berarti untuk menyembuhkan akhlak. Begini Pak, berarti tadi statement Bapak dari awal bahwa Al-Quran itu sempurna, padahal kan nggak sempurna amat. Kayak Alkitab lebih sempurna karena jelas, lebih terperinci. Nah, seperti yang Pak Jeki bilang tadi, pasal yang sudah ada kerangkanya, Al-Quran itu bukan melengkapi, tapi merombak pasal itu lalu membentuk gambar yang lain. Nah, tetapi Bapak kan tinggal ngotot bahwa Al-Quran yang paling sempurna. Nah, padahal setahu saya, Al-Quran tanpa hadis itu bagaikan kita memakan ayam lalapan yang tanpa sambal, Pak. Hambar gitu, Pak. Silakan Pak Bakiat. Gini, Pak. Al-Quran dan hadis itu adalah satu kesatuan ya. Tidak bisa dipisahkan. Al-Quran datang dari Allah langsung. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tadi Bapak menyebutkan Al-Quran yang menulis itu adalah Muhammad, salah, Pak. Itu. Tapi saya udah tidak bahas itu ya. Itu keluar konteks. Kedua, kenapa saya bilang Al-Quran paling sempurna? Karena itu yang ada di dalamnya. Ya kan? Kalau emang di sana tidak disebutkan nama, ya saya juga tidak peduli, Pak. Karena memang itu bukan perintah untuk tidak ada perintah kepada saya untuk mengetahui apa artinya. Kalau emang ada dan itu artinya benar, saya hanya mengimani. Gitu saja. Seperti begini Pak, kita ambil contoh Abraham yang Bapak yakini itu adalah Ibrahim. Nah, yeah. Abraham itu dulu namanya itu Abram, tapi Tuhan menggantinya menjadi Abraham. Seperti Ishak Tuhan mengganti namanya menjadi Israel. Jadi menurut Bapak itu Tuhan ganti nama itu penting atau Tuhan hanya gabut sampai Tuhan nggak perlu nama nggak penting? Kalau dalam keyakinan saya tidak ada ganti-ganti nama seperti itu. Nabi Ibrahim lahir dengan nama Ibrahim, lalu dia menanyakan mana Tuhan saya, lalu falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi, ketika dia melihat qamar bulan, dia mengatakan apakah ini Tuhan saya? Ketika itu hilang turun, muncul matahari, apakah ini Tuhan saya? Ini lebih besar. Itu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim juga sama seperti Nabi Muhammad, tidak dilahirkan dengan seperti Nabi Musa yang sudah mengetahui siapa Tuhannya, apa tujuannya dilahirkan. Itu Nabi Ibrahim. Jadi kalau misalnya Bapak bilang Nabi Ibrahim diganti namanya Ibrahim, tadinya Abraham, saya tidak percaya. Gitu. Ya, itu bukan berarti saya, Ibrahim ya. itu tokoh. Ya, berarti Ibrahim itu bukan tokoh yang melahirkan anak-anaknya Ishak Ismail yang keturunannya masih sampai sekarang ini. Yang melahirkan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Begini, kalau Anda tinggal menyamakan bahwa itu sama tipunya yang melahirkan bangsa Israel ini dari Ishak, Anda sekarang tanya orang Israel aja keturunannya mereka memang tetap mengatakan dia dilahirkan itu bukan langsung namanya Abraham, namanya dulu Abram, diganti jadi Abraham. Loh, ya, saya kasih tahu kamu ya, sebentar. Kamu mungkin nggak tahu bahwa cerita Ibrahim di dalam Quranmu diambil dari kisah dongeng. Ya, bahwa Ibrahim pernah dibakar pada zaman Nimrod, kemudian namanya Ibrahim itu dongeng. Diambil dari Legend of the Jews. Kamu nanti masuk aja ke Zoom, saya kasih Zoom-nya, saya tunjukkan kamu diambil dari mana kisah-kisah legenda dongeng Quran itu. Jadi tidak pernah ada yang namanya Abraham itu namanya langsung Abraham. Ya, Abraham itu adalah bapak patriark atau leluhur bangsa Israel. Jadi yang tahu kisahnya adalah orang Israel dan nama aslinya adalah Abram. Begitu juga dengan Sarah, ya. Sarah itu nama aslinya Sarai, kemudian diganti menjadi Sarah, ya.
Ya udahlah ya. Ini nggak jelas bahasanya, bahasa nama, nama Bukan udah nggak jelas, aja. jadi kitab Anda memang tidak sejalan dengan sejarah, Pak. Artinya kitab yang Anda meyakini dari Tuhan, jika kita dudukkan bersama-sama dengan sejarah, artinya kejadian yang pernah terjadi, itu tidak akan sinkron, Pak. Begitu.